Nah, Pak Prabowo pada bulan November menyampaikan itu pada Jumhur. Pak Jumhur seharusnya, kau kan harusnya menteri saya. Tapi lu tahu kenapa kan? Nggak jadi. Nah, kan itu artinya, kan apa terjemahannya? Kan berarti ada matahari kembar itu. Kan gitu. Nah, undang-undang TNI, kalau saya jujur melihatnya, itu adalah sumber rekrutmen, tapi tidak menjadi sistem. Saya rasa itu masuk akal, walaupun nggak diucapkan, tapi kan banyak juga pejabat kita yang begitu. Orang UGM, dia lebih percaya sama UGM. Ini soal matahari kembar di soal buruh ya. Saya melihat itu tidak terjadi untuk urusan kebijakan ya. Prabowo-nya ini ideologis, yang ini pragmatis, yang ini hanya tahunya kekuasaan ansih yang masa lalu ini. Ini itu maksudnya Jokowi ini, gengnya Jokowi ini cuman urusannya itu aja, kuasa, nggak pernah buat apapun tuh rakyat. Ya, yang jelas saya di penjara, Jumhur di penjara gitu loh, nggak ngerti dia. Berbanding lurus dengan apa yang dibayangkan banyak orang, setidaknya ketika dibawa ke memori masa lalu, saya sedang berbicara tentang Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia saat ini. Yang mengatakan bahwa dia orangnya yang tanpa tedeng aling-aling, suka ini suka itu. Anda bisa menerjemahkan sendiri. Tapi ternyata dalam 6-7 bulan pemerintahannya itu melakukan banyak hal yang bahkan saya pun merasa bahwa oke, ada sesuatu yang baru di sini, ada sesuatu yang ditawarkan di sini. Jika banyak programnya itu tampak terbaca banget bahwa sosialisme tanda petik yang begitu kental dalam keluarganya itu diterjemahkan, misalnya koperasi merah putih lah, kemudian makan bergizi gratis lah, itu terbaca dengan detail. Terakhir itu adalah aktivis-aktivis, teman-teman saya juga, yang sangat kental terbaca selalu berada berseberangan dengan pemerintah, itu diajak bicara. Saya setuju pada cara seperti ini, sebab dalam komunikasi politik di tingkat elit itu kita tidak bisa membiasakan bakar jembatan. Jadi ketika misalnya saya berada di kubu ini, maka saya bakar jembatannya, dan kemudian tidak ada komunikasi dengan orang atau pihak yang kita kritik. Lalu terus pertemuannya di mana? Saya percaya betul bahwa dalam politik itu harus ada komunikasi, se-ekstrim apapun itu. Maka kemudian apa yang dilakukan beberapa aktivis yang juga teman-teman saya, itu saya bisa pahami. Untuk itu saya undang 2 orang yang di banyak diskusi, bahkan dimaki-maki juga, apaan sih, ngapain berteman dengan pemerintah sekarang. Telah hadir Sahganda Ninggolan. Bro, thank you ya. Thank you, Bang Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung sana, secara Zoom bergabung dan dekat juga Jumhur Hidayat. Bro, thank you ya. Siap, Bung Akbar Faisal, luar biasa. Saya ingin memberitahu publik, sebenarnya ini orang-orang ini pernah bikin masalah sama saya. Jadi mereka menolak Pak Rudini peristiwa 5 Agustus di ITB ini di Dengkotnya nih. Saya bikin gerakan itu di Makassar. Ditangkap pula. Ini 2 orang inilah Dengkotnya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung. Itu pembukaan saya tadi. Yes. Supaya orang tahu ini mau dibawa kemana nih. Ketika saya memberitahu beberapa kawan kita bahwa saya mengundang Anda untuk membicarakan ini, banyak yang mengatakan gini, apaan mengundang mereka? Mereka kenapa menyerahkan diri pada kekuasaan? Berikut dengan bahasa yang lebih kasar dari itu. Ya, itu sikap mereka. Tetapi banyak juga yang sepakat dengan saya mengatakan, nggak bisa dong, harus dibangun jembatannya dong. Bisa nggak diceritain ke saya dong? Anda dulu deh. Apa alasannya kemudian Anda merasa bahwa adalah penting untuk berkomunikasi dan berbicara, setidaknya menyampaikan pesan kepada pemerintah yang ada? Ya, pertama saya Jumhur, misalkan ini kan kita kan oposisi terhadap pemerintahan yang kita anggap tidak punya ideologi, tidak punya national interest, dan tidak punya kecintaan pada rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi ketika pemerintahan yang berganti, kita melihat bahwa presidennya mempunyai komitmen yang tinggi pada bangsa, negara, tanah air, kedaulatan, dan lain-lain. Ya tentu kita berusaha untuk tidak menunggu dipanggil, tapi kita berusaha untuk mendekat. Maka saya sama Jumhur melalui ya salah satu kepercayaan Pak Prabowo, dalam hal ini Profesor Supmi Dasko Ahmad, kita yang minta, saya Jumhur kan sebenarnya kan teman kecilnya Profesor Supmi Dasko Ahmad, yang rumahnya dekat kantornya Pak Akbar Faisal ini, di depan Kokas itu ya, komplek Bank Mandiri, Bank Bapindo. Dulu mereka kecil sama-sama tinggal di sana, bapaknya dua-dua di Bank Bapindo. Nah, saya inisiatif bilang aja saya mau ketemu. Artinya apa? Ya, artinya kita memang mau menunjukkan bahwa Pak Presiden ini punya pikiran, kita punya pikiran sama loh Pak. Karena orang itu pasti sejatinya bisa dipersatukan oleh pikiran. Nah, ini yang kita sedang mencoba, dan kita berusaha untuk terus
terus melakukan satu resultante, ya kita di luar punya kekuatan pemikiran, Jumhur sebagai ketua Serikat Buruh terbesar di Republik Indonesia, Rocky Gerung sebagai pemikir besar di Indonesia, ya kita berusaha ya bersama-sama teman aktivis lagi yang sudah saya ajak untuk ketemu dengan Pak Dasko sebagai wakilnya Pak Prabowo, ya Hariman Siregar, Egy Sujana, ya Bursa Sarubi, dan semua aktivis-aktivis pada akhirnya sampai saat ini merasa kita mempunyai satu kesamaan pemikiran tentang arah Indonesia ke depan. Jadi ini poin pertamanya, ya mudah-mudahan kita yakin Pak Prabowo akan terus bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan idealis, ya kekuatan-kekuatan sipil yang ingin membangun negeri ini berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan kepentingan bisnis dan kekuasaan ansih. Itu mungkin dari saya. Iya, sebelum saya ke Jumhur, masalahnya adalah pada bagian tertentu juga terbaca dengan sangat detail bahwa sebagian tubuh dari pemerintahan ini adalah pihak yang Anda kritisi sangat keras. Bahkan hingga detik ini ketika kita duduk di meja panasnya Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana kita menjelaskan situasi itu? Ya udah jelas, sebenarnya kan udah tahu masyarakat kan. Misalkan kasus terakhir kemarin adalah ketika penangkapan mahasiswi ITB yang sangat heboh kemarin, si Sekar itu anak tingkat 1 di ITB, orang seni rupa, yang dia mempunyai sebuah ekspresi tentang bagaimana dunia artificial intelligence menerjemahkan hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi, yang itu kemudian dilaporkan oleh elemen-elemen yang berseberangan dengan model saya dan Jumhur di kubunya Pak Prabowo, karena mereka menempel dari rejim masa lalu seperti Budi Ari misalkan, Projo dan beberapa lainnya, Bara JP apa segala kan melaporkan, dan itu mereka meminta agar si mahasiswi yang culun ini ditangkap, di penjara selama-lamanya, ya kan, sesuai dengan Undang-Undang ITE. Nah, padahal pada saat bersamaan kita melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Sumi Dasko Ahmad, bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Habibur Rahman itu memberanikan diri menjadi penjamin, ya, agar itu anak dilepas dan dibina aja, karena masih kecil, masih bisa dibina, dan itu juga bagian dari ekspresi di dunia AI ini, artificial intelligence, yang memang dunia baru buat kita. Bagaimana caranya anak-anak ini dibina aja, nggak usah dibinasakan gitu loh. Jadi ini elemen jahat dan elemen buruk ini dibaca oleh elemen jahat dan elemen baik ini bisa dicerna oleh masyarakat menurut saya. Jadi kita nggak usah takut, masyarakat sangat pintar mencerna itu. Sama juga dengan misalkan kasus pergeseran orang kemarin, Pak Kunto, Pak Hasan Nasbi, kemudian kasus Pantai Utara Banten, ya, di mana Pak Prabowo menghentikan penguasaan laut oleh segelintir orang, ya, kemudian Pak Prabowo membela buruh, upah buruh, kesejahteraan buruh, dan macam-macam yang saya pikir semua pekerjaan-pekerjaan Pak Prabowo itu menunjukkan adanya elemen baik untuk negara ini, elemen kebaikan, dan itu memang pada akhirnya rakyat bisa membaca. Kita nggak perlu menjelaskan terlalu dalam, memang orang tahu bahwa sekarang ada 2 matahari, dan persoalannya sampai kapan 2 matahari ini akan terus berlangsung, ya, itu sangat menentukan nasib negara ke depan, saya pikir itu. Tahan dulu soal 2 matahari itu, saya akan mengelaborasinya pada bagian setelah diskusi yang poin pertama ini. Saya ke Bandung dulu, Jung. Coba jelaskan ke kami itu Pak, maksud saya civil society yang lainnya harus membaca seperti apa pergerakan teman-teman. Nah, anda lah ya, para aktivis senior ini melakukan dengan gerakan-gerakan Anda yang kata orang itu bahasanya begini, kenapa sih mendekatkan diri dengan istana? Tidakkah begitu banyak problem? Apalagi Anda sebagai pemimpin buruh, ya, di mana sangat banyak problem di mana merugikan Anda itu. Ya, jadi gini, bedakan antara civil society movement atau gerakan masyarakat sipil, interest group, ya, yang pada umumnya itu interest group, kelompok kepentingan, dan juga gerakan politik gitu. Kalau gerakan politik itu bicara tentang siapa menduduki apa, mendapat jabatan apa, itu gerakan politik. Tapi kalau gerakan masyarakat sipil, dia tidak bicara itu, dia bicara substansi. Siapapun pemerintahnya, kemudian apakah kepentingan grup, ya, dari berbagai masyarakat sipil, ada grup yang pro kepada lingkungan, kepada gender perempuan, kepada hukum, atau kepada buruh, kepada tani, itu interest group, ya. Nah, atau reforma agraria, dan itu adalah substansi. Jadi harusnya civil society movement itu memisahkan cukup serius antara politik dengan interest. Nah, saya sekarang punya amanah di gerakan buruh misalnya. Saya tuh dengan teman-teman sampai jumpalitan gitu loh, memperjuangkan agar ada regulasi perburuhan yang diubah. Misalnya karena dengan adanya undang-undang cipta kerja, semuanya dibablas pukul rata, kita dipinggirkan dan sebagainya, tidak diberi kesempatan untuk berargumen
dalam menentukan regulasi, dan akhirnya terjadi demonstrasi, mungkin ribuan demonstrasi ya di seluruh Indonesia, dan menahun gitu loh untuk mendiskusikan soal tolong dong diperbaiki apa hal-hal itu gitu. Nah itu selama 5 tahun terakhir itu, bahkan 10 tahun terakhir, saya dari civil society movement untuk labor movement itu merasa terus dipinggirkan. Saya nggak usah bicara detail lah, mungkin terlalu bingung nanti. Misalnya ya ada PP 78 tentang pengupahan yang tidak lagi boleh ada diskusi di level namanya tripartit daerah atau dewan pengupahan daerah untuk menentukan berapa sih upah yang ideal gitu. Itu dibabrak dengan PP 78, semua ditentukan dari pusat. Kemudian ada undang-undang tentang tenaga kerja asing atau peraturan tenaga kerja asing, sehingga mereka bilang mudah, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang bisa masuk, utama dari RRC. Kewajiban untuk bisa berbahasa Indonesia dihapuskan. Kewajiban maksimum perbandingan 1:10. 10 orang Indonesia, 1 orang asing, itu wajib seperti itu. Itu dihapuskan, sehingga terbalik bisa. Sekarang perusahaan 10-nya orang asing, 1-nya orang Indonesia itu boleh dalam pemerintahan Jokowi ini gitu, yang kemarin lalu ya. Jadi kita nggak diabaikan gitu loh, ide-ide untuk membuat interest group kita ini lebih baik gitu, yaitu buruh ya. Nah sekarang berganti pemerintahan, maka ketika ada orang yang mengkritik saya atau sinis pada saya, wah Jumhur sekarang bisa berkolaborasi dengan istana loh. Saya bilang begini, yang berubah bukan sayanya, yang berubah istananya saja. Dulu istana memikirkan kaum buruh, dulu istana memikirkan petani, justru dulu istana memberikan karpet merah pada penggusuran tanah-tanah rakyat misal. Nah sekarang istana tidak begitu, bahkan sebaliknya, dia membuka diri untuk berdiskusi, berdialog, dan bahkan melaksanakan hal-hal yang logis, yang masuk akal demi keadilan bagi semua. Contoh soal upah, contoh soal dibuka kembali kemungkinan kita memberikan masukan dalam undang-undang cipta kerja, undang-undang omnibus law, dan itu kan kayak haram dulu itu. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan itu inkonstitusional, tapi Jokowi dulu membuat perpu yang isinya persis sama dengan undang-undang itu, ada nakal-nakalin, pokoknya gue gak berubah mau apa lu gitu, kayak gitu. Jadi kita betul-betul apa ya, pada waktu itu frustrasi lah. Nah, oke, dulu tuh bahwa ada terus terang aja pengennya revolusi dulu itu. Saya jujur aja, udah banyak lah orang yang ngajak-ngajak untuk udahlah kita rusuh aja, anarkis aja, banyak sekali. Ketika saya tahu, alhamdulillah pada waktu itu kita bisa jaga diri, termasuk aparat juga pada waktu itu juga bisa menahan diri ya. Kita pernah demonstrasi sampai larut malam gitu dengan jumlah yang besar gitu. Yang kalau misalnya nekat gitu itu bisa kebakar tuh Jakarta gitu loh, kayak gitu. Tapi kita sama-sama menahan diri, dan akhirnya alhamdulillah terjadi pemerintahan berganti, dan kita ngintip pemerintahan seperti apa, dan kita mengenal Prabowo Subianto, mengenal bukan pengertian kita kayak kenal mata menduka. Kita mengenal, saya nggak pernah bertemu Bung Hatta, saya nggak pernah ketemu Bung Karno, saya nggak pernah ketemu Syahrir, saya nggak pernah ketemu dengan Cokro Aminoto, tapi saya mengenal siapa mereka. Dari mana? Dari pikiran-pikirannya, dari gagasan-gagasannya gitu loh. Nah kita kan mengenal juga Prabowo Subianto dari pikirannya, dari gagasannya, dari apa namanya gerakannya. Nah ketika dia menjadi presiden, itu sudah menjadi takdir, menjadi fakta ya, yang memang kita harus deal dengan suasana itu, keadaan itu. Sudah ternyata betul Prabowo ketika berkuasa, kalau orang mengatakan dia menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan Jokowi, saya barangkali juga mungkin Tuan Sarganda yang amat terhormat dan kawan-kawan juga tidak melihat itu seperti itu. Dia mengatakan hidup Jokowi, tapi di sisi lain PSN yang 236 itu hanya disisakan 70, dan itu pun tidak seluruhnya 70 dari carry over. Ya ada beberapa yang ada yang baru, yang aneh-aneh, yang itu dibatalkan misal. Tunggu dulu jam. Saya potong dulu pada bagian itu, menarik itu. Di satu sisi seperti yang Anda katakan tadi, di panggung dia mengatakan hidup Jokowi, tetapi ada banyak kebijakan Jokowi yang dia terabas, dia potong dan seterusnya. Sebenarnya apa yang ingin Anda katakan dari sini? Ya, gini. Jadi menurut saya apa yang ada di dalam diri Presiden Prabowo itu adalah campur aduk antara kultur, ya, norma, kemudian kekuasaan, ya kan, aturan hukum, dan segala yang lain-lainnya berkumpul jadi satu dalam dirinya dia. Jadi dia harus betul-betul memainkan ini dengan sebaik mungkin, tapi goalnya dapat gitu loh. Nah, kita melihat, saya mengatakan misalnya, buat saya lebih baik Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, ya. Tapi kemudian beberapa kebijakan yang dulu sangat menyakitkan hati kita oleh pemerintah Jokowi itu direvisi, dianulir, diperbaiki gitu loh. Ketika misalnya Prabowo katakanlah semacam mengkritik pemerintahan masa lalu misalnya gitu ya, tapi isinya lebih kejam kebijakannya daripada
yang masa lalu. Misalnya digunakan pagar laut, harus ada tidak orang yang malah tangkap-tangkepin, misalnya gitu. Pokoknya pagar laut harus tetap ada, apalagi IKN harus tetap jadi, berapa ratus triliun pun silakan. Apalagi undang-undang cipta kerja nggak ada diskusi dengan kaum buruh, tidak ada, walaupun dia berbaik-baik gitu, dengan berhubungan dengan kaum buruh berbaik-baik, dan kemudian kritik terhadap Jokowi, tapi omnibus law betul-betul ditegakkan, tidak ada ampun. Sawit-sawit yang ilegal, yang yang diharapkan pemerintahan masa lalu diberikan denda seupil dan 3,3 juta hektar, ya kan? Sekarang oleh Pak Prabowo tidak diambil alih oleh negara. Tapi itu kan fakta gitu. Nah, saya lebih memilih nggak apa-apa lah. Mungkin kultur kita harus mikul dulu mendem jero gitu kan. Tapi bukan berarti seluruh kebijakan yang anti rakyat, anti Pancasila, anti filsafat Indonesia itu dibenar-benarkan. Faktanya nggak begitu. Jadi saya bisa ngerti gitu. Ya, oke. Catatan yang bagus ya. Saya ke Ganda dulu. Ini mau tidak mau saya harus masuk tadi pada ujung dari apa yang disampaikan Ganda tadi. Jumur sudah memperjelasnya. Jelaskan ke kita bagaimana kemudian kita bisa memahami model komunikasi teman-teman aktivis ini. Di satu sisi berbicara dan bahkan mengajak komunikasi dengan kekuasaan, berikut dengan catatan-catatan yang disampaikan Jumur tadi. Di sisi lain, Anda mengkritisi dengan sangat keras kebijakan Presiden sebelumnya yang notabene diakui oleh Pak Prabowo sendiri. Bagaimana kita bisa memahami ini dan bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa oh ya, ternyata ini adalah sebuah skenario, sebuah strategi dan seterusnya. Ya, yang diakuin dan diteruskan itu kan kita lihat yang mana. Pertama kita lihat misalkan soal national interest, itu paling tinggi kan, national interest. Kita melihat bahwa hampir semua pejabat di era Jokowi itu memasukkan personal interest-nya di dalam tema national interest. Ya, misalkan ada menteri-menteri atau menteri Jokowi yang dulu sebelum jadi menteri mungkin nggak bayar pajak dia. Tapi ketika Jokowi dia presiden dan dia menjadi menteri Jokowi, dia jadi salah satu menteri yang paling banyak bayar pajaknya misalkan. Artinya perusahaan dia di luar kementerian itu naik terus income-nya, karena kalau income yang dari kementerian kan itu stabil. Misalkan Bung Akbar Faisal sebagai anggota DPR 5 tahun, 10 tahun kan stabil tuh, nggak akan mungkin bayar pajaknya lebih kan. Nah, artinya di dalam rejim lalu itu terjadi ya atas nama negara bisnisnya berkembang pesat tuh orang-orang di dalam kementerian. Ada yang main tambang, ada yang main sawit, ada yang main telkom, ada yang main ini macam-macam berkembang tuh. Jadi dia betul-betul rejim oligarki dan sekaligus kleptokrasi. Tapi di zaman Pak Prabowo ini kita belum melihat sampai sekarang misalkan di mana orang Prabowo ini mencari keuntungan dari gerakan Pak Prabowo ini yang melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Misalkan satu di Pantai Utara tadi saya sebut. Apakah ada orang Prabowo yang kemudian main mata dengan katakanlah konglomerat yang menguasai Pantai Utara Banten? Sampai sekarang saya belum melihat. Apakah ada gerakan Pak Prabowo mau membersihkan korupsi di Pertamina, kemudian mengirim orang supaya orangnya Pak Prabowo ini kemudian masuk menggantikan itu? Belum kelihatan nih. Apakah ada orang Pak Prabowo yang masuk di 1 juta hektar sawit yang sudah dikuasain oleh Agrinas yang diambil dari ilegal perkebunan sawit, ya, kemudian masuk numpang tuh perusahaan yang nanti nebeng di perusahaannya Pak Prabowo? Ini saya belum lihat ada personal interest di situ. Jadi sebenarnya saya nggak melihat bahwa secara mayoritas ya perubahan yang terjadi antara policy di rejim sekarang dengan di masa lalu itu ada yang diteruskan dengan secara signifikan. Ya, kalau kita misalnya melihat IKN kan diteruskan tapi kan dengan minim. Ya kan, tetap dia Pak Prabowo mengatakan bahwa ya tentu ini penting untuk jangka panjang, dia udah berkali-kali mengatakan itu. Tapi nggak seperti di era lalu yang mau digenjot jadi dalam seperti orang membangun tangkupan perahu, ya bisa dalam satu malam bisa dongeng-dongeng seperti itu di Indonesia. Apalagi misalkan hilirisasi. Hilirisasi saya pikir kan rasional dan Pak Prabowo kan kemudian masuk juga ke industrialisasinya, bukan hanya sebatas hilirisasi yang menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina, ya kan, misalkan dalam kasus nikel. Nah, MBG itu nggak ada urusan dengan dengan masa lalu, karena MBG ini murni pikiran Pak Prabowo yang itu bersandar kuat pada pikiran kakeknya dan pikiran bapaknya dulu, ya, sebagai tokoh sosialis, bahwa dia ingin extend dalam istilah social welfare itu di extend
menjadi juga ada makan bergizi. Ya itu pernah dilakukan oleh Mao Zedong dulu waktu dia melakukan Cultural Revolution, anak-anak dimasukin ke barak-barak dulu, kemudian dikasih makan gratis di zaman dulu. Ya itu di negara-negara yang sosialisnya lebih ke arah ekstrim, lebih kiri, dia pasti makan bergizi gratis itu dilakukan karena itu bagian dari social welfare. Kalau di negara Skandinavia itu dikurangin hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah Prabowo ini kan in between antara Skandinavia dengan komunisnya Cina di awal komunis. Jadi dia di tengah-tengah itu MBG ini nggak ada di era Jokowi itu MBG itu. Jadi di mana saya nggak tahu di mana yang program-program disebut ya seperti PSN tadi seperti dirilis yang disebut Pak Jumhur tadi itu kan yang PSN di mana di BSD PSN yang di pantai utara Banten apa kan udah nggak ada lagi di era Pak Prabowo. Di Rempang juga udah nggak ada lagi. Jadi artinya Pak Prabowo ini melakukan satu gerakan nasional interest, kepentingan nasional itu nggak tanggung-tanggung. Jadi ya oke, sebuah penjelasan yang bagus ya, dan itu kita lihat. Cuma kan seperti Bro Jumhur tadi katakan bahwa melihat politik di Indonesia itu kan tidak semata melihatnya secara politik ansih, ada unsur kulturalnya di situ. Nah, yang dibaca oleh publik tidak semuanya kan orang bisa meneliti dan mendeteksi jalannya perpolitikan itu seperti kita bro kan gitu ya. Di masyarakat itu mengatakan gimana dong kita harus memahami pemerintahan Pak Prabowo. Di satu sisi melakukan seperti yang Anda katakan tadi dan itu di pikiran banyak orang ya kan, bagaimana oligarki itu harus terpotong dan seterusnya. Tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa saya ada di sini karena Pak Jokowi gitu. Secara psikologis dalam konteks kebangsaan itu mengganggu bro. Nah pertanyaannya orang itu, Anda berada pada sisi yang mana sebenarnya? Kalian berada pada sisi yang mana? Ya kan begini ya, kan pertama kan yang disebut manusia itu kan melihat pikirannya yang kata Pak Jumhur juga tadi kan. Pikirannya itu bagaimana Pak Presiden kita ini? Ya kan kita yakin saya Jumhur ya Rocky Gerung dan lain-lain yang aktivis-aktivis yang ketemu dengan tangan kanan Pak Prabowo namanya Profesor Dasko itu kan kita karena yakin bahwa Pak Prabowo ini ideologis. Itu tapi penerjemahannya bagaimana di masyarakat kan memang ada masalah karena Pak Prabowo sendiri ketika diwawancara oleh salah satu jurnalis yang ketemu dia sebulan 2 bulan lalu ya, perempuan jurnalis itu kan nanya, Pak Presiden dari 1 sampai 10 kira-kira Bapak merasa angka berapa pencapaian Bapak? Kan dia bilang 6. Presiden sendiri yang mengatakan 6. Dan saya punya lembaga juga melakukan satu research tentang sentimen positif terhadap Pak Prabowo. Memang rata-rata 6. Ya itu bisa dimaklumin karena apa? Karena perubahan yang sangat besar dilakukan oleh Pak Prabowo ini tidak ditopang oleh sebuah zakon kabinet, sebuah kabinet yang sangat luar biasa ya, seperti Pak Harto jadi presiden, semua menteri-menteri dia itu kan orang-orang yang betul-betul siang malam kerja, yang tamatan dari Berkeley, tamatan dari mana-mana pulang sini kerja. Kan ini kan enggak. Ini kan janji Pak Presiden itu untuk melakukan zakon kabinet profesional kan terganggu oleh adanya gerakan-gerakan misalkan yang disebut orang gerakan Solo 13 Oktober ya untuk Jokowi dapat menteri lebih banyak daripada Prabowo ya, dan akhirnya kan kita melihat Pak Prabowo ini ingin 80.000 koperasi desa misalkan dengan 400 triliun uang diputar ya, seperti Mao Zedong dulu bilang ini desa dibangun supaya desa mengepung kota. Tapi kan bagaimana kalau menterinya masih dari masa lalu yang kemarin minta mahasiswi ITB ditangkap ya kan, di penjara aja tuh lebih lama. Budi Ari ya kan, sementara kerjanya ideologis ini, kerjaan ini sementara orang begitu kan nggak kompatibel dengan kerjaan ideologis yang dibebankan Pak Prabowo agar koperasi desa itu membangun desa, industrialisasi pedesaan, kohesivitas, gotong royong di desa itu terjadi dengan 400 triliun uang. Saya sekalian kalau gitu saya kejar deh kalau soal itu tuh. Menurut Anda sebenarnya di dalam kabinetnya Pak Prabowo ini, sebelum saya ke Jumhur, dalam kabinetnya Pak Prabowo ini menggunakan bahasa Anda, berapa banyak sih orang yang tampaknya tidak memahami ideologi pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo? Ya pertanyaan berapa banyak yang memahami ya, bukan yang tidak memahami. Yang orang memahami itu saya lihat tuh ada di wakil-wakil menteri. Ya misalkan di wakil menteri Pak Jabu, Pak Fahri Hamzah, Pak Ferry Juliantono di Menteri Koperasi. Ini memang aneh. Ntar dulu. Ferry kan wakil menteri koperasi. Ya. Jabu di Menteri Sosial. Wakil menteri Sosial. Ferry Fahri Hamzah di wakil menteri perumahan. Ya, Mana lagi? Ya banyak ya, saya pikir ya nanti yang Budiman Sujatmiko apa segala ini yang sebenarnya terkader secara ideologis kan. Nah ini yang harusnya dia menjadi pemain baru kan, pemain utama kalau dia tidak mau mengambil dari luar ya. Misalkan kita sih dari luar kan nggak ingin nanti dipikir seperti Jumhur, saya, Rocky apa pengen ke dalam, nggak, tapi di dalam sendiri saya melihat sebenarnya asal itu orang-orang yang ideologis itu mengambil peran ya, itu bisa Pak Prabowo menjalankan itu. Seperti Ferry misalkan, kalau dia yang jadi menteri koperasi ya sebagai kadernya Adi Sasono, dia udah lama di dunia aktivis, keluar masuk penjara apa segala, itu pasti dia akan ngerti itu ideologisasi yang diinginkan Prabowo di desa itu. Nah ini nggak terjadi sekarang. Karena apa? Karena menterinya itu nggak ngerti gitu loh. Jom.
Bro, Ya siap. teruskan dulu ini apa yang disampaikan Ganda nih. Ini menarik nih. Coba apa tanggapan Anda nih? Ya, kalau saya sih tadi saya katakan bahwa namanya presiden itu punya tekanan pengaruh kepada diri dia itu dari berbagai penjuru mata angin gitu loh. Jadi banyak yang masih carry over dari masa lalu, carry over orang dan juga carry over kebijakan tentunya ya, yang memang boleh jadi kecepatan presiden untuk menghela bangsa ini menjadi tumbuh kembali itu agak tersendat. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi justru itu yang jadi pikiran saya. Ini sebetulnya kita ini udah di titik nadir atau belum gitu. Harapan saya pergantian presiden itu adalah titik nadir. Titik nadir artinya begitu melewati titik itu yang ada bangkit ke atas gitu. Nah, tapi faktanya kan bahwa carry over kebijakan itu bahkan dampak kebijakan itu baru boleh dirasakan misalnya di beberapa bulan atau beberapa semester setelah kebijakan itu dibuat. Jadi boleh jadi kerja keras banget nih Pak Prabowo untuk memastikan itu menjadi titik nadir. Jadi nanti maksudnya, jadi misalnya kebijakan ini deh, bayar hutang bulan Juni kalau tidak salah itu Juni-Juli udah harus bayar hutang dan pokoknya sekitar 170 triliun misalnya. Nah itu kan hutang yang dibikin bukan oleh dia gitu loh. Nah kayak gitu. Kemudian bicara soal misalnya kebijakan industri perburuhan ya. Ketika terjadi deindustrialisasi selama pemerintahan yang lalu, kan dampaknya dirasakan baru sekarang nih bos, berasa nih. Tidak mungkin kita pengen industri, tiba-tiba berusaha udah ada 100 pabrik tampil muncul kan enggak gitu. Tapi faktanya udah berguguran, pabrik-pabrik berguguran dan penyerapan tenaga kerjanya memang hancur-hancuran. Itu udah datanya bos dari BPS ya. Saya kasih data aja lah. 5 tahun terakhir SBY 15 juta tenaga formal masih diserap. 5 tahun pertama Jokowi hanya menyerap 8 juta lebih tenaga kerja formal. Kemudian yang terakhir 5 tahun terakhir ini 2019-2024 hanya sekitar 2,2 juta. Jadi drastis sekali penyediaan lapangan kerja formal. Nah, apakah Pak Prabowo mengembalikan di 8 juta, 15 juta hanya bisa dalam beberapa bulan? Itu tidak lah. Nah, ini yang saya bilang carry over kebijakan, carry over dampak gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus ada memang gerakan-gerakan out of the box dari presiden yang sehingga kalau saya mengatakan begini, kemarahan publik atau krisis yang akan muncul ya lebih cepat mana dengan perbaikan gitu. Nah ini berbahaya memang. Saya ingin mengatakan begini bros, kalau ternyata kemarahan publik lebih cepat gitu kan, ternyata ini belum mampu menghela, itu jadi problem. Nah itu yang saya maunya menghindari itu, karena kita ingin bangsa nih lurus gitu loh. Artinya relevan dong pertanyaan saya tadi kepada teman-teman, kepada Ganda juga kepada Jumhur, bahwa bagaimana kita harus memahami tindakan dan penyikapannya Anda, dan juga bagaimana seharusnya istana merespon itu ya. Apa itu tentang yang saya sampaikan tadi. Di satu sisi Anda ingin dan sudah dilakukan berkomunikasi dengan istana, dalam hal ini Presiden Prabowo, tapi pada sisi yang lain Anda menyadari betul, Anda membahasakan tadi dengan sangat baik bahwa beban masa lalu yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi itu membebani sampai hari ini. Lah, maka kemudian logis pertanyaan saya tadi, yang mana yang harus kami pahami dari gerakan teman-teman? Itu loh. Ya, kalau kita melihat gini, langkah-langkah untuk menghela dengan serius itu sudah kelihatan. Misalnya gini bos, dari sisi buruh ya, saya kan harus tetap strict pada posisi saya sebagai pimpinan serikat buruh ya. Dengan Pak Prabowo mematok harga 6.500 harga gabah di desa, ya, kemudian mempermudah petani mendapatkan pupuk, dan sekarang saya tahu pupuk ini mafianya dari hajar habis nih. Ya, sistem distribusi pupuk juga sudah dibongkar habis, sehingga kita nggak pernah dengar lagi soal petani kekurangan pupuk. Sehingga masa tanam ada pupuk, ada panen, dan sebagainya itu normal gitu. Dan kemudian begitu dia panen, dibeli dengan harga yang cukup 6.500, bahkan diancam kalau beli di bawah itu, kalau perlu kita tutup perusahaannya, kira-kira gitu loh. Ini apa dampaknya buat budi? Ada 130 juta orang tinggal di desa berbasis pertanian. Kalau mereka punya uang, Pak Ahmad Akbar Faisal yang amat berhormat, itu berapa puluh juta sepatu, berapa puluh juta baju, celana, bahkan mungkin motor, mobil murah, dan sebagainya itu bisa dibeli elektronik oleh mereka. Artinya apa? Hidup lagi ekonomi. Ini sekarang sudah dilaksanakan nih, bukan baru teori gitu loh, sudah dilaksanakan. Jadi saya melihat ada jejak yang tindakan yang nyata. Makanya saya optimis ini menjadi titik nadir untuk kemudian bangkit lagi. Ya mungkin apalagi ya kita sabar sedikit lah, tidak bisa untuk kemudian makan bergizi gratis. Ada uang ratusan triliun beredar di bawah, supply chain-nya mendapatkan uang dan sebagainya. Saya rasa itu bagian daripada yang out of the box yang boleh jadi membuat
sistem domestik ekonomi kita bisa normal kembali, ya. Walaupun belum sangat baik gitu ya, tapi menuju ke normal kembali. Saya rasa sih itu paling harus disyukuri. Ya, ya. Bung Akbar Faisal tapi ketawa-ketawa terus tadi belum puas juga dia. Oke. Tentu saja saya paham jawaban ini ya. Saya ke Ganda deh. Udah deh, kita tahu soal lah basa-basi lah gitu kan. Saya langsung tadi pada apa yang Anda sampaikan tadi. Ini kan sebenarnya saya mau menuju pada sebuah pertanyaan tentang matahari kembar. Ya. Udahlah, ya penonton, saya sedang mencoba memediasi pertanyaan Anda kepada teman-teman para aktivis ini. Itu bagaimana sebenarnya Anda memahami dalam relasi Anda yang baru dengan istana seperti ini? Ya, saya melihat kan bahwa memang yang saya ungkapkan tadi, Pak Jumhur awal mengatakan kenapa kan lu terbuka nyebut saya calon menteri dulu. Ya karena saya ikut membuat konsepnya. Ini Jumhur ada di sini, ya kan? Saya ikut membuat konsepnya agar Jumhur diseleksi oleh Pak Burhan Abdullah waktu itu sebagai ketua tim dengan 5 profesor. Jumhur diuji. Nah, saya bagian daripada pembuat konsep karena doktor saya di bidang perburuhan kan gitu. Saya bantu Jumhur untuk presentasi itu dan lolos Jumhur ini masuk di meja presiden. Jadi saya tahu di Jumhur itu harusnya jadi menteri, ya kan? Nah, kemudian nggak jadi. Nah, Pak Prabowo pada bulan November menyampaikan itu pada Jumhur. Pak Jumhur seharusnya, kau kan harusnya menteri saya. Tapi lu tahu kenapa kan nggak jadi? Kan itu artinya kan apa terjemahannya kan? Berarti ada matahari kembar itu kan gitu. Nah, matahari kembar ini ya itu kan sama kayak Ibu Megawati dengan dengan Presiden Jokowi dulu. Ya kan Ibu Mega maksa, ini pokoknya Kapolri harus BG, ini harus ini kan kira-kira gitu. Itu biasalah namanya persekongkolan politik itu kan pasti selalu ada begitu. Nah, ini yang problem buat kita. Yang sekarang ini Prabowo-nya ini ideologis, yang ini pragmatis, yang ini hanya tahunya kekuasaan ansih yang masa lalu ini itu maksudnya Jokowi ini, gengnya Jokowi ini cuman urusannya itu aja, kuasa, nggak pernah buat apapun untuk rakyat. Ya, yang jelas saya di penjara, Jumhur di penjara gitu loh, nggak ngerti dia gitu loh. Nah, kalau Prabowo ini dia punya konsep untuk kedaulatan bangsa, kemandirian bangsa Indonesia jadi bangsa besar. Jadi ini udah mulai kelihatan perbedaannya sekarang. Karena makin lama makin kelihatan ketika dia jadi agenda aksi kan, jadi policy agenda aksi. Oh, ini kok bukan gua. Nah, sampai kapan ini menurut saya tadi, kalau kelamaan, takut saya Pak Prabowo ini yang saya selalu sebut punya 2 sisi kehidupan. Satu, sebagai seorang Demokrat dia membangun partai, dia kompetisi. Walaupun dia terakhir melakukan kudeta merangkak, quote and quote istilah saya, sehingga dia bisa jadi presiden. Ya kalau dia nggak ambil Gibran itu kemarin, dia nggak mungkin jadi presiden kan. Dia kudeta merangkak masuk dari dalam. Tapi di sisi lain dia punya sisi sebagai kombatan. Dia mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, pasukan elit. Bagaimana kalau sisi kombatannya lama-lama makin keluar? Ya kan, ini kan yang kita berusaha. Sebagai saya pernah di penjara, Akbar Faisal pernah di penjara, zaman Orde Baru ya, kita tahu janganlah yang ini keluar. Lu udahlah. Ada membaca bahwa kemungkinan itu bisa keluar. Ya bisa dong. Si perkombatan itu tadi. Bisa lah. Bisa. Karena apa? Karena berkali-kali kan dia kan udah, misalkan kita lihat yang dibongkar oleh sebuah majalah ya, dia ada 100-an kolonel di Menhan, di Kemenhan, ada ITB-nya di situ, ada UI-nya di situ, ada satu lagi Prasetya Mulia kalau nggak salah saya, itu mendidik mereka untuk masuk ke pekerjaan-pekerjaan sipil. Yang ini kan ribut kemarin, diributin orang-orang civil society. Kenapa tentara mau masuk lagi, mau comeback lagi kan gitu. Menurut Anda itu membantu seluruh tujuan-tujuan demokratisasi yang Anda usul nggak? Ya bukan, maksudnya kalau dia dibatasin, kita tahu sama-sama ini hanya untuk jadi kepala bulog. Misalkan Pak Nov ini misalkan perlu oke lah 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kebanyakan kan kita sebagai orang sipil, wah ini balik lagi ke masa lalu, kita takut. Nah, maksud saya Pak Prabowo ini kita harus jangan dia itu diganggu terus. Dia dibiarkan dengan ideologinya ya, agar apa? Agar nanti kita bisa bilang, Pak itu salah Pak, itu Bapak sedikit melenceng soal demokrasi Pak, soal kebebasan, soal HAM, soal bisa kita nasihati kalau ada demokrasinya. Emang dia diganggu menurut Anda? Ya karena 2 matahari ini kan mengganggu dong. Dia punya cita-cita jadi terganggu kan. Ya kan dia misalkan mau speed up, yang kan dia udah bilang yang saya sebut tadi, ada satu wartawan nanya, dia bilang saya pencapaian saya 6 dari 10. Itu kan kacau, pencapaian 6. Harusnya kan pencapaian dia sebagai presiden kan udah 8 dong. Atau 9, baru nanti ada gangguan di tengah jalan, nanti misalkan ada perang tarif lah, ada perang dunia, ada India sama Pakistan perang, baru ada gangguan kan. Ini kan gangguannya dari dalam, sampai dia pencapaiannya 6, menurut saya rendah. Ini gara-gara matahari kembar itu. Jadi buat saya Pak Prabowo udah cukup 6 bulan ini diganggu oleh Jokowi dan rejimnya ya, orang-orang Jokowi masa lalu. Sekarang lepas saja. Walaupun Pak Jokowi kemarin mengatakan tidak ada matahari kembar,
Cuma ada satu matahari itu adalah Prabowo. Kan Pak Jokowi udah ngomong itu. Ya udah ikhlasin aja. Kita kan sama-sama orang politik, kita tahu yang di bawah-bawah itu apa yang terjadi, kita tahu semua. Data kita sama. Datanya Pak Jokowi, datanya SBY, datanya Bu Mega, kita tahu semua kok. Data yang berkembang ini. Kita minta sekarang relakan Pak Prabowo menjadi presiden di Republik Indonesia 100%. Ya, biar dia menjalankan cita-cita sosialisme dia, cita-cita dia sesuai dengan Pancasila yang disebut ekonomi Pancasila itu, agar kita ini 5 tahun ke depan udah kaya semua. Bro, ini agak serius loh di tuduhan Anda ini dan kawan-kawan ya. Meskipun tentu saja juga saya bisa mendeteksi ya, gangguan itu. Artinya kan kalau gangguan itu nggak mungkin hanya Pak Jokowi saja. Pak Jokowi secara personally dia di Solo, ya kan, dia banyak naik sepeda keliling-keliling, makan soto dengan masyarakat, dikunjungi banyak orang. Tetapi pasti dalam konteks politik pasti ada organ dan atau orang yang bergerak untuk itu kan. Dalam konteks ini maksud saya dalam mengganggu itu tadi, tanda petik, meskipun bagian dari kekuasaan itu sendiri. Seperti itu kayak yang Anda maksud. Nah, iya dong, kan saya nggak bilang Jokowi ini personal Jokowi, kan saya sebut tadi rejimnya itu kan, ex-rejim Jokowi ini, beberapa nama kan ada di situ. Siapa pasti. Ya saya pikir seperti Luhut, saya yakin ada di situ. Ya kemudian ada menteri-menteri yang sangat loyal, yang ngaku itu bos saya, masih bos saya. Ya kemarin waktu datang ke Solo, kan harusnya kan nggak boleh kalau dia bosnya. Misalkan orang datang ke Solo, ya dia itu silaturahmi lebaran, ya udah nggak usah ngaku-ngaku itu bos saya, masih bos saya. Ya kalau dia bilang oh ini kan saya kan ke bekas menteri, saya mantan presiden saya, ya kenapa ke SBY kamu enggak? Kan dia banyak yang datang ke situ yang SBY juga mantan presiden dia, toh dia nggak lebaran juga ke mantan presiden dia, ya Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, apa itu kan semua mantan presidennya. Ada juga yang lain selain daripada Jokowi. Emang masih banyak yang ke sana ya? Kan ke sana kemarin kan semua media meliput itu gitu. Kemudian Budi Ari yang datang melaporkan tentang perkembangan koperasi apa ngapain? Untuk apa? Ya, sespim datang ke sana untuk menunjukkan bahwa Jokowi masih mengendalikan. Untuk apa? Maksud saya ini bukan saya menuduh, inilah persepsi dari seorang analis politik gitu loh, bahwa ini dia masih memainkan peran sebagai matahari kembar itu. Oke. Gitu. Dan ini menurut saya selesai lah. Ya. Enough is enough menurut saya. Bro, Pak Jumhor, ini Ganda udah mulai buka kartu nih. Seperti itu kayak yang Anda bayangkan juga, bahwa ternyata matahari kembarnya ada, kemudian Jokowi masih cawe-cawenya atau campur tangannya ada di tangannya orang-orang yang ada dalam pemerintahan, dan bahkan tadi yang saya tangkap bahasanya Pak Saganda ini mengatakan, ya kalaupun ternyata pemerintahan ini tidak berjalan seperti apa adanya, ya memang diganggu secara negatif oleh orang-orang atau kaitannya dengan mantan presiden sebelumnya. Seperti itukah yang Anda bayangkan? Ini gini, jadi kalau ada bedanya antara Pak Saganda Nainggolan dengan Jumhur Hidayat. Kalau Pak Saganda itu kan pengamat, peneliti, dan membaca banyak hal, mencari tahu banyak hal tentang seluruh kekuasaan. Nah, kalau saya sendiri lebih sektoral, jadi saya nggak sedetil Tuan Saganda gitu loh. Saya bicara terutama nih yang paling sederhana, saya pimpinan serikat buruh. Jadi saya tuh harus mengatakan begini ya. Anggota saya yang jutaan itu, ya, dan puluhan juta buruh yang lainnya, itu berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan serikat buruhnya. Jadi kita ini dianggap berhasil membangun kolaborasi atau komunikasi dengan pemerintahan, persisnya presiden, sehingga kebijakan-kebijakan perburuhan lebih friendly kepada gerakan buruh, ramah terhadap gerakan buruh, lebih menengahkan gerakan buruh gitu, atau buruh itu sendiri. Jadi dari sisi itu sebenarnya alhamdulillah gitu loh. Nah tapi kalau lebih daripada itu memang harus ada kajian yang sendiri. Kalau saya mengatakan misalnya ini soal matahari kembar di soal buruh ya, saya melihat itu tidak terjadi untuk urusan kebijakan. Karena apa? Yang kebijakannya Pak Jokowi ya dianulir sama Pak Prabowo misalnya. Tapi itu hanya satu perspektif. Nah, Pak Saganda punya perspektif yang lain-lain yang lebih komprehensif lah, yang saya tidak mendalami itu. Jadi saya ya mungkin samina wa ta'ana aja lah sama omongan orang-orang pintar itu, kira-kira gitulah Pak Faisal. Ya, enggak, maksud saya begini bro, Anda kan tadi sudah mengatakannya bahwa bahkan lebih detail dari Ganda malah, bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi itu banyak kebijakannya yang tidak berpihak kepada buruh, dan justru di pemerintahan Pak Prabowo yang baru 6 atau 7 bulan ini sudah menunjukkan keberpihakan itu. Dikaitkan dengan apa yang terjadi hari ini, Pak Prabowo hanya mengatakan peringkat saya atau mungkin poin 6 saja didapatkan pada 6-7 bulan pemerintahan ini, berarti kan ada yang mengganggu. Pak Saganda tadi itu hanya membantu kita untuk menyatakan apa yang terbuka di ruang publik. Masa seorang gubernur tidak menangkap itu? Ya, saya nangkap, tapi saya nggak bisa detail untuk seluruhnya. Karena saya nggak mendalami gitu loh.
saya nggak mendalami itu, jadi Anda jangan paksa saya. Intinya Nah, dipaksa, bro. kalau saya nanti Enggak dipaksa, bro. Gini. Saya nggak paksa. Cuma kan dari yang saya kenal tentang Jumhur, saya kan baru kenal Jumhur baru 25 tahun yang saya kenal Jumhur, itu nggak begitu gitu. Ya, Ya. jadi intinya gitu, brother. Gitu ya. Apa yang jadi pikiran Pak Saganda, saya malah juga bisa mengamini itu karena angka-angkanya kan jelas gitu. Barangkali bisa lebih yang dilakukan tanpa ada gangguan, kira-kira begitulah. Oke. Tapi pada sektor gitu loh, kira-kira itu. Terakhir kepada Jumhur ya, saya mau tanya satu hal karena ini menyangkut dengan, ini juga pertanyaan sama akan saya berikan ke Ganda juga, menyangkut dengan latar belakang aktivisme Anda sejak dari mahasiswa sampai bahkan baru-baru ini saja Anda masih ditangkap ya, tentang apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo yang tampaknya itu berbeda jalur dengan apa yang Anda perjuangkan selama ini. Yang saya maksud adalah tanpa pemerintahan Pak Prabowo itu sangat ramah kepada bekas korpsnya, dalam hal ini TNI. Oke? Coba lihat, Undang-Undang TNI lahir. Ada banyak perdebatan di situ, kami berkali-kali membahasnya di sini dan kami bisa menunjukkan problemnya apa. Yang kedua, kemudian itu penerjemahannya. Ada TNI berpangkat kolonel ditempatkan sebagai direktur utama di Timah. Ya kan? Kemudian yang terakhir ini adalah apa lagi itu ya? Bulog tadinya. Bulog satu hal. Ini yang hari ini beredar. Kejaksaan itu dijaga oleh TNI. Orang jadi banyak bertanya, saya yakin kita mendengarkan itu. Itu kan yang Anda lawan selama ini, Jum. Apa tanggapan Anda? Yang kita lawan itu adalah difungsi sebagai sistem, bukan TNI sebagai sumber rekrutmen. Nah, undang-undang TNI, kalau saya jujur melihatnya, itu adalah sumber rekrutmen, tapi tidak menjadi sistem. Dulu bayangin bro, di fungsi ABRI itu dulu hampir semua gubernur mayor jenderal, 500 bupati wali kota pasti kolonel, ada 20% di DPRD, DPR RI dan DPRD tingkat 2, plus lagi Golkar dan sebagainya. Jadi militerisme itu di-endorse atau dilegitimate oleh kekuasaan parlemen dan eksekutif. Sekarang tentara maju jadi gubernur belum tentu kepilih bro. Jenderal-jenderal itu ada yang maju jadi gubernur nggak kepilih. Jangan Anda mengatakan. Sorry, tampaknya kita berbeda, bro. Terpilih adalah satu hal, tetapi ketika dibuatkan undang-undangnya dan itu menjadi basis utama untuk menerjemahkan seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang jadi dirut lah, ada segala macam, itu sudah masuk dalam sistem, bro. Bukan hanya rekrutmen di situ. Betul, tapi kan kemudian ada penjelasan bahwa harus berhenti dari jabatannya di luar yang 15 jabatan yang diperbolehkan. Jadi Bulog harus berhenti jadi TNI. Kalau dia jadi kepala BNPB boleh, dia jadi deputi di BNPB boleh, dia jadi di BNN atau di BNPT boleh, karena dulu kan nggak boleh kira-kira gitu. Nah, sekarang jadi boleh. Dan buat saya itu kenapa sih Bakamla, Badan Keamanan Laut misalnya, Badan Pengelola Perbatasan, tentara saya rasa nggak apa-apa itu karena kan dulu undang-undang TNI lahirnya lebih dulu dibandingkan undang-undang halo yes sir. Jadi buat saya jangan terlalu parno juga. Oke. Jangan terlalu paranoid lah terhadap undang-undang TNI. Jadi buat saya nggak merasa ada saya melacurkan diri bahwa of course saya jadi enggak, beda sekali bos. Ya itu yang saya tangkap ya. Jadi ya terserah orang punya perspektif masing-masing. Jadi misalnya Bung Akbar Faisal dari Unhas jadi pejabat, tiba-tiba punya kesempatan untuk mengisi satu jabatan-jabatan yang orang Unhas tuh dirasa baik-baik gitu. Saya rasa itu masuk akal walaupun nggak diucapkan, tapi kan banyak juga pejabat kita yang begitu. Orang UGM dia lebih percaya sama UGM. Tentunya memenuhi standar ya, bukan sekedar UGM atau ITB atau Unhas, nggak sekedar begitu, tapi memang dia udah layak, tinggal make sense saja gitu, nggak usah terlalu tegang gitu loh. Oke. Jadi iya. Pokoknya pesannya Ganda, ini kata Jumhur jangan terlalu tegang soal ini kan gitu. Pertanyaan yang sama saya berikan kepada Anda. Apa tanggapan Anda? Kalau politik militer itu kan udah dibahas banyak expert ya di dunia ketiga, itu memang selalu ada kecenderungan militerisasi, ya kan? Itu Saddam Hussein, ada si peneliti Herbert Fate, ada macam-macam peneliti-peneliti tentang Indonesia juga meneliti itu. Jadi saya pikir potensi-potensi itu selalu ada dari orang-orang yang di sebelah Prabowo untuk melakukan dominasi militer di Indonesia. Nah, tapi so far seperti yang kata Jumhur tadi, ini kan baru proses rekrutmen sebagai kandidasi untuk masuk ke
pekerjaan-pekerjaan sipil, dan itu juga dituntut untuk mundur kan gitu. Misalkan militer dan bisnis, tadinya kan ada wacana dari pimpinan militer bahwa tentara boleh bisnis, tapi kan di undang-undang itu kemudian tentara tidak boleh berbisnis dan lain-lain. Nah, saya pikir sih sebenarnya sampai sejauh ini ya saya masih melihat Pak Prabowo belum tergoda dengan itu. Dia baru tergoda dengan source of person untuk mengisi jabatan-jabatan negara, belum hegemoni, belum dominasi. Iya kan, yang bahaya ini kan di zaman Pak Harto itu kan udah hegemoni, dominasi. Nah, Jumhur kemarin waktu Pak Prabowo pidato di depan kaum buruh ya, itu kan bersama Jumhur, bersama Iqbal, bersama tokoh-tokoh buruh lainnya, itu kan yang ada itu menunjukkan Pak Prabowo itu seperti Bung Karno. Dia jadi pemimpin sipil yang populis, yang dia menunjukkan dia bersekutu dengan rakyat, bukan dengan militer, sampai dia berkali-kali buka baju mengucapkan saya akan mati bersama buruh, misalnya seperti itu. Mungkin dia akan melakukan yang sama kepada tani, kepada kaum miskin kota, nelayan, tokoh-tokoh Islam ya, dan berkali-kali dia komunikasi via video call dengan aktivis-aktivis ya, dengan Hariman Siregar, Egy Sujana ya, Rocky Gerung apa segala. Maksud saya Prabowo menurut saya sih masih di jalur ideologinya sebagai orang sosialis, dari kakeknya, dari bapaknya sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia. Jadi sebenarnya kita masih melihat di situ posisi Prabowo ini. Jadi mudah-mudahan kita berharap Prabowo akan terus di situ. Yang kedua, memang ini Prabowo menurut saya ulangin lagi, dia harus bersekutu dengan kelompok ideologis ya, seperti pikiran Althusser itu. Althusser mengatakan seorang pemimpin ideologis itu butuh didukung oleh birokrasi ideologis dan butuh didukung oleh ideological state aparatur. Ideological state aparatur itu adalah orang-orang seperti Jumhur misalkan, itu buruh-buruh itu harus dianggap sebagai sekutu-sekutu ideologis yang di luar birokrasi. Nah, ini yang memang harus dilakukan cepat agar nilai Pak Prabowo di mata jurnalis tadi yang nanya itu bisa naik jadi 8 misalkan atau 9 di akhir tahun ini. Itu hanya bisa dilakukan ya satu, resapel kabinet, cari 30% orang-orang yang ideologis di dalam tubuh kabinet itu untuk dijadikan menterinya, jangan wakil menteri misalkan seperti itu, atau dari luar. Yang kedua ya memang itu betul-betul dia ini sekarang ini dia sebagai pemimpin, quote and quote, pemimpin perang, karena dunia ini memang dunia sekarang masuk perang. Ya, beberapa negara seperti Jerman ya, NATO apa segala sudah membuat konsep-konsep ekonomi of war misalkan seperti itu. Jadi jangan lagi ragu-ragu. Nah, yang ketiga, kita percaya bahwa selama ada elemen-elemen demokrasi dari beberapa orang yang ada di dalam tubuh Prabowo, ya katakanlah sebuah majalah mengatakan bahwa ada 4 orang di dalam intinya Pak Prabowo itu ya, yaitu Teddy, kemudian Sapri Samsudin, Hasim Jojo Hadikusumo, dan Sufmi Dasko Ahmad ya, sebuah majalah nasional mengatakan itu hasil investigasinya. Saya pikir selama itu 50% masih ada kekuatan yang pro pada civil society, pro pada demokrasi, pro pada ideologi, itu mudah-mudahan Prabowo akan tetap memelihara demokrasi itu. Ada pula ini paling terakhir kepada Anda dalam diskusi kita, ada pula yang mengatakan gini, dalam hal pergerakan ekonomi selain karakter sosialisme yang dia mau bangun seperti koperasi dan segala macam itu, dalam hal konglomerasi itu ada juga yang mengatakan tampaknya Pak Prabowo ingin ada pergantian pemain, tanda petik ya. Konglomerasi di masa lalu yang mendapatkan kekayaan yang luar biasa atas fasilitas politik yang ada itu, konon kabarnya akan berganti. Kalau itu terjadi apa sih kabar Anda? Ya memang harus dong, kan itu kan cita-cita founding fathers kan. Cita-cita founding fathers ini ya itu juga sebenarnya kita kan mayoritas umat Islam. Ya jadi Pak Prabowo berkali-kali kan mengatakan demi Allah saya akan mati bersama buruh apa segala. Itu kan artinya kan Pak Prabowo sendiri udah mengatakan bahwa tidak boleh ada harta itu berputar di segelintir orang. Itu udah diucapkan Pak Prabowo sendiri. Ya jadi sebenarnya kita merujuk pada itu sudah benar, nggak ada masalah. Tapi bukan nasionalisasi, tapi yang disebut sebagai redistribusi. Redistribusi itu dulu ya zaman Habibie, ketika saya ikut Pak Habibie itu gagal karena Habibie itu pemerintahnya kurang kuat. Ya zaman Gus Dur juga gagal, dia ingin juga ya, ingat nggak dulu ujung Gus Dur membiarkan untuk ada redistribusi aset milik-milik PTP, milik-milik yang HGU-nya hilang dan lain-lain. Nah kalau Prabowo saya lihat itu jalan sekarang. Ya misalkan di kampung saya ada register 40 yang dikuasai oleh satu orang yang udah kalah berkali-kali di pengadilan. PK berkali-kali kalah ya. Tapi kan dia nguasain terus. Nggak bisa diganggu. Ketika tentara polisi masuk di era lalu, nggak bisa juga masuk. Tapi ketika Pak Prabowo berkuasa, bulan lalu udah disita tuh sama Agrinas. Diambil negara, nggak berani tuh orang. Ya kan? Nah itu kan Pak Prabowo berkuasa itu ditakutin. Nah mumpung presidennya ditakutin, mumpung presidennya diseganin, dihormatin, ya lakukanlah itu cita-cita founding fathers itu. Lakukan, rakyat menunggu, nggak main-main gitu loh. Oke. Bro, saya boleh nambahin dikit nggak, Bung? Oke, Jom, oke. Ya, begini. Saya soal tadi TNI, tentara ya, saya tuh punya pengalaman, saya kan pernah 7 tahun lah di pemerintahan ya. Itu ada satu direktorat di Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan TKI, di mana saya jadi kepala badannya waktu itu.
itu penuh diisi oleh polisi. Jadi dari mulai direkturnya, kemudian kasubdit-kasubditnya sampai anggota itu semua polisi dari jenderal bintang 1 ya. Itu ternyata sangat membantu kerja BNP 2 TKI. Dan dia tunduknya tuh kepada kepala BNP 2 TKI, bukan kepada diperintahkan orang lain. Contoh sederhana gini, saya dapat laporan ada penyekapan TKI di satu daerah mana yang jauh remote area gitu. Ketika saya perintahkan dia selesaikan gitu, dia langsung koordinasi tuh dengan Kapolda, Kapolsek sampai Kapolres, akhirnya bisa jadi sebenarnya membantu penempatan aparat-aparat itu ya, polisi, tentara atau apa gitu di satu tempat yang memang membutuhkan itu gitu loh. Jadi sipil mungkin nggak bisa seperti itu kalau ada pembajakan atau ada apa di laut dan sebagainya, kira-kira kayak gitulah. Jadi kita relax saja, nggak usah terlalu tegang gitu, Bung Faisal. Itu tambahan saya sedikit soal itu. Saya ngalamin soalnya. Iya. Oke. Iya. Jangan tegang-tegang. Oke, bro, thank you ya. Ya, sudah bisa bergabung dengan kita. Pak Saganda, makasih ya. Ya, terima kasih. Pemirsa, itu diskusi saya dengan 2 orang dedengkot aktivis ya. Mereka didengarkan, mereka punya komunitas sendiri, dan mereka sedang melakukan sesuatu. Saya tentu saja tidak bisa membantahnya, kecuali mengatakan ada banyak yang mereka katakan tadi itu yang mereka yakini dan mereka sedang lakukan adalah benar adanya. Hanya 2 yang saya tidak setuju tadi. Pertama, dari Jumhur mengatakan saya alumni Unhas, bukan. Saya alumni dari UNN, IKIP Ujung Pandang tepatnya. Dan yang kedua itu adalah saya pernah dipenjara menurut Ganda. Belum. Dan saya tidak mau dipenjara. Hampir ya. Saya pernah dulu ditahan gara-gara berkelahi di Makassar gitu kan. Kasus di kampus bela-bela ini 5 Agustus ada kan hampir. Kita cuma dipukuli doang. Oh iya. Dipukulin doang gara-gara 2 orang ini kan. Waktu itu ada gerakan di ITB 5 Agustus ya. Iya. Ganda, Jumhur, Amarsa, ya, dan lain-lain lah. Fajrul segala macam yang sekarang dubes di Kazakhstan. Itulah kira-kira di mana kami bertautan di masa lalu. Apapun namanya, ini adalah ruang di mana kemudian kita harus bertemu setidaknya dalam ide dan gagasan. Para aktivis ini telah pernah melakukan sesuatu dan tampaknya ingin tetap melakukan sesuatu. Kita dukung. Saya dukung karena saya bagian dari mereka. Tetapi agar kemudian agenda itu tetap seperti yang kita bayangkan ke depan, maka kita harus berbicara. Ini adalah ruang untuk bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.